Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Pada pertemuan ke-9 ini saya akan menjelaskan topik terkait teori-teori klasik pembangunan ekonomi yang dapat kalian buka pada bukunya Todaro and Smith edisi terbaru yakni edisi ke-11 dan beberapa tambahan paparan dari bahan lainnya. Pada bab ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian di mana pada teori pembangunan ada 5 pendekatan yang utama perlu kita ketahui. Yang pertama adalah teori tahapan linier, yang kedua yakni teori model perubahan struktural, ketiga yaitu teori revolusi ketergantungan internasional, keempat adalah teori kontra-revolusi neoklasik, dan yang terakhir adalah tambahan teori pertumbuhan ekonomi baru atau endogens. Nah, pada bagian pertama ini saya akan mengulas kembali bahwa teori-teori pembangunan ekonomi ini mengaplikasikan pada contoh-contoh studi empiris di beberapa negara berkembang maupun negara maju. Nah, konsep pembangunan ini adalah sebagai upaya untuk menghapus berbagai bentuk penyakit umat manusia seperti malnutrisi, buta huruf, kemiskinan, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan kutipan dari Paul Stratton, di mana konsep pembangunan harus didefinisikan kembali sebagai upaya menghapuskan berbagai bentuk masalah umat manusia, yakni malnutrisi atau kekurangan gizi, penyakit, buta huruf, daerah pemukiman kumuh, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Jika hanya dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan agregat, maka mungkin pembangunan yang sudah dijalankan selama ini telah membawa keberhasilan besar. Tetapi apabila diukur atas dasar jumlah kesempatan kerja baru, peningkatan keadilan sosial, dan pemberantasan kemiskinan, pembangunan selama ini tidak banyak membuahkan hasil atau bahkan telah gagal. Jadi jangan dilihat dari nilainya saja. Oh, nilai pertumbuhannya tinggi, tapi dilihat juga dari sisi beberapa penyakit umat manusia yang telah didefinisikan oleh si Paul. Nah, bagaimana dan mengapa pembangunan bisa berlangsung ini kita bisa jelaskan dengan 5 pendekatan tadi. Nah, pendekatan pertama ini adalah teori tahapan linier. Nah, tahapan linier ini kita kenal ada pendekatan melalui perkembangan Rostow, yaitu serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang berurutan, pasti dialami negara yang menjalankan pembangunan. Teori perkembangan ekonomi menurut Rostow ini melihat pada kejadian-kejadian empiris, studi empiris, sejarah perkembangan ekonomi melalui beberapa tingkatan khususnya di negara berkembang. Nah, tahapan-tahapan pembangunan menurut Rostow ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah tahap masyarakat tradisional, yang kedua adalah masyarakat prasyarat untuk lepas landas, yang ketiga tahapan masyarakat lepas landas, yang keempat adalah masyarakat menuju kematangan, yang kelima adalah masyarakat konsumsi tinggi. Nah, pada saat ini kelima tahapan ini dilalui oleh kebanyakan negara berkembang, tak lain juga Indonesia. Namun Indonesia belum sampai pada tahap menuju konsumsi tinggi, tepatnya baru mencapai menuju masyarakat lepas landas sudah terhempas karena adanya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 97-98. Jadi baru tahap ketiga, Indonesia kena krisis, belum bisa menuju tahap keempat dan kelima. Kembali lagi ke masyarakat tradisional dan prasyarat untuk lepas landas. Nah, pada teori tahapan linier, ini juga dikenal dengan model pertumbuhan Harrod-Domar. Nah, pada pendekatan Harrod-Domar ini, bahwa tingkat pertumbuhan GNP, Gross National Product ini, memiliki hubungan positif
dengan rasio tabungan, tetapi sebaliknya ada hubungan negatif dengan modal output yang mempengaruhi produktivitas tingkat investasi. Nah, maksudnya di sini adalah kenapa tabungan memiliki hubungan positif terhadap GNP. Artinya ketika tabungan masyarakat itu meningkat, maka jumlah pendapat di tabungan sendiri itu kan merupakan fungsi dari S sama dengan S kecil kali Y, di mana Y itu adalah pendapatan. Tabungan dipengaruhi oleh pendapatan. Maka dari itu ketika pendapatan masyarakat meningkat yang menyebabkan tabungan itu juga akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sebaliknya, ketika rasio modal output itu meningkat, maka berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, rasio modal output ini diproksikan atau dinotasikan dengan simbol 1/K, di mana K kecil ini adalah rasio output modal. Nah, rasio output modal artinya K kecil sama dengan Y per C. Sebaliknya yang di sini adalah rasio modal output, artinya dibalik, berarti dikasih 1, di atasnya 1/K kecil. Nah, sehingga di sini ketika rasio modal outputnya meningkat, justru yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi itu akan turun. Ada inefisiensi penggunaan capital di negara tersebut. Penggunaan investasi di negara tersebut tidak digunakan secara optimal. Nah, DY per Y sama dengan S per K. DY per Y atau diferensial dari pendapatan, diferensial pertama dari pendapatan ini bisa kita katakan sebagai fungsi pertumbuhan outputnya. Output dalam hal ini adalah GNP, sehingga bisa kita katakan pertumbuhan GNP atau pertumbuhan ekonominya, di mana fungsinya adalah sama dengan S per K. Nah, di sini terlihat jelas bahwa memang fungsi saving ini memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara rasio modal output ini atau kita kenal juga kita katakan sebagai CORE, Capital Output Ratio. Sementara ada juga kita mengenal ICOR, Incremental Capital Output Ratio, itu pakai delta simbolnya. Nah, ICOR ini sebenarnya belum ada yang mengatakan ukuran paling tepat seberapa efisiensikah nilai ICOR di suatu negara. Nah, ada beberapa buku yang mengatakan ICOR kalau di bawah 4% itu masih cukup efisien di negara tersebut. Nah, ICOR sendiri kan fungsinya delta K per delta Y. Itu kalian bisa hitung dari PDB menurut pengeluaran, yaitu capital bisa kita proksikan dari PMTB, pembentukan modal tetap bruto, per delta Y. Delta Y dalam hal ini adalah GDP. Ingat pada harga konstan semuanya. Semakin tinggi nilai ICOR, maka semakin inefisiensi di negara tersebut, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut juga tidak bisa tumbuh optimal atau menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika nilai ICOR itu semakin kecil, maka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut dapat tumbuh secara optimal, memiliki peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalian bisa buktikan berapa ICOR Indonesia dalam 5 atau 10 tahun ke belakang. Itu bisa kalian cek. Kemudian di sini dijelaskan juga pada model pertumbuhan Hardomar, ini diperjelas di mana S, fungsi saving ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sama dengan S kali Y. Y di sini adalah pendapatan nasional. Sementara fungsi investasi adalah merupakan fungsi dari DK atau diferensial pertama dari capital. Nah, ini K dalam artian adalah capital, stok modal. Nah, rasio modal output di sini K per Y yang sudah saya sebutkan tadi disimbolisir dengan K kecil atau kita kenal juga COR, COR, Capital Output Ratio. Sementara kalau kita masukkan DK per DY, ini kita katakan sebagai ICOR-nya, DK per DY atau delta K per delta Y. Perubahan capital dibagi dengan perubahan
outputnya, itu kita katakan sebagai I-core-nya, tambahan kapital untuk menghasilkan satu satuan output. Bahasa sederhananya begini, kenapa ketika I-core itu semakin tinggi nilai I-core itu mencerminkan ketidakefisiensinya di suatu negara. Contohnya gini, misalkan di sebuah bandara ada mesin check-in, ada 10 mesin check-in, sementara pada faktanya, realitinya hanya ada 3 mesin yang beroperasional, 7 lainnya mesinnya itu mati, off. Artinya kan ada 7 mesin yang tidak terpakai atau sia-sia penggunaannya. Nah, misalkan saja hanya cukup 3 mesin itu tadi yang dinyalakan, itu sudah mampu untuk menampung jumlah penumpang yang akan melakukan check-in pada satu waktu bersamaan. Sementara di situ ada 10 mesin, sisa 7 mesin lainnya tidak terpakai sia-sia. Artinya ada 7 mesin yang tidak terpakai secara optimal. Disitulah mengapa diperlukan adanya ukuran seberapa tepat jumlah capital yang kita gunakan untuk menghasilkan output yang optimum seperti itu. 3 aja cukup kok, kenapa harus ada 10 mesin seperti itu. Nah, ini DK atau bisa kita tuliskan seperti ini. DK sama dengan K-nya pindah, DY-nya pindah ke sebelah kanan, DK sama dengan fungsi dari K kecil dikali dengan DY. Perubahan capital tergantung dari pendapatannya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah teori Harrod-Durman. Dia meng-highlight bahwa fungsi saving itu sama dengan nilai investasinya. S sama dengan investasi. Di mana S ini saving merupakan fungsi penawarannya dan investasi ini sebagai fungsi permintaannya. Nah, investasi ini tadi fungsinya adalah sama dengan DK atau sama dengan K kecil kali DY. Nah, setelah itu kita sama dengan fungsi savingnya, di mana saving tadi adalah fungsi dari S sama dengan S kali Y. Nah, di sini berarti fungsi K kali DY sama dengan S kali Y besar. Nah, kita jadikan satu. Di sini ada fungsi S kali Y besar, DY-nya. Kita jadikan satu, DY per Y besar, sama dengan tadi ada saving di sebelah kanan atas, S per K, K-nya dipindah sini. Ini masih ada satu persamaan. Di sini ditambah lagi sama dengan S kali Y besar. Di sini saya tegaskan bahwa K yang baik adalah K yang bernilai kecil. Rasio modal output yang baik adalah rasio modal output yang nilainya kecil. Semakin kecil nilai core maupun I-core, artinya semakin efisien di negara tersebut. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh secara optimal. Nah, di sini diperjelas pada persamaan ke 3.5, S sama dengan S kali Y sama dengan C kali delta Y ini sama rumus dari delta K, yaitu sama aja dengan ini. Delta K sama dengan K kali DY. Di sini perlu ada satu persamaan. Di sini C sama dengan K kecil ya. Di sini K aja, kita tulis K. K kecil kali delta Y sama dengan delta K, sama dengan investasi. Nah, ini persamaan yang pembuktian persamaan dari Harrod-Durman yang kita perlu garis bawahi adalah fungsi ini. Di mana fungsi saving itu sama dengan fungsi S kali Y sama dengan nilai core dikali delta Y-nya sama dengan delta K sama dengan investasi. S sama dengan investasi. Ini adalah pembuktian dari Harrod-Durman bagaimana menurunkan persamaan S sama dengan investasi. Nah, di sini kita sudah garis bawahi bahwa delta Y per Y, atau kita juga bisa menuliskan DY per Y, itu kita proksikan sebagai nilai pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan outputnya. Nah, S di sini adalah MPS, kemudian C kecil ini tadi adalah core capital output rasionya. Selanjutnya ini